nama saya Davina Putri Catika. Saya bersekolah di SDN Sababila. Saya duduk di kelas 6 SD dan umur saya 11 tahun. Saya berasal dari Desa Sababila, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Buntong. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Danau Malawet atau Kumbang Benau. Berikut ini ceritanya. Di tepi sebuah hutan Kalimantan Tengah, hiduplah sepasang suami istri. Walaupun hidup serba pas-pasan, mereka senantiasa saling menyayangi dan mencintai. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun masih belum dikaruniai seorang anak. Maka karena itu, mereka berdoa kepada Tuhan Maha Kuasa agar impian mereka menjadi kenyataan. Setelah melalui hari-hari penantian, pada akhirnya mereka pun mendapat tanda-tanda akan kehadiran sang buah hati dalam keluarga mereka. Waktu terus berjalan, usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Mereka pun mendapat sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka. Waktu terus berjalan, usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Kumbang Benau. Alangkah senang dan bahagianya mereka karena anak yang mereka idam-idamkan telah mereka dapatkan. Mereka pun merawat dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Ketika Kumbang Benau berusia remaja dan mengenal baik dan buruk, maka mereka pun memberinya petuah dan nasihat pada Kumbang Benau agar ia menjadi anak yang berbakti dan serta bertutur sopan kemana saja pun dia pergi. Seiring waktunya berjalan, Kumbang Benau pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua tidak terwujud. Perilaku Kumbang Benau semakin hari semakin buruk. Semua petuah ayah dan nasihat ayahnya tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sakit keras. Kumbang Benau memaksa ayahnya agar ikut menemaninya pergi berburu. Maafkan ayah, anakku. Ayah tidak bisa menemanimu. Bukankah kamu tahu sendiri kalau ayah yang sekarang sedang sakit? Kata sang ayah dengan cara pelan. Benar, anakku. Kalau pergi berburu, berangkatlah sendiri. Biar ibu menyiapkan segala keperluanmu. Kata sang ibu. Oh iya, anakku. Ini ada senjata pusaka untukmu. Namanya Piring Rawon. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja, kata sang ayah sambil memberikan piring pada Kumbang Benau. Kumbang Benau pun mengambil piring tersebut dan mengirimkannya di pinggangnya. Sesudah segala keperluannya sudah selesai, ia pun pergi ke hutan untuk memburu binatang. Dan sesampainya di hutan, ia pun memulai pemburuannya. Namun, hingga hari yang menjelang siang, ia pun tidak mendapatkan seekor buruan. Dan jadi, Kumbang Benau pun memutuskan agar ia masuk ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan. Tapi tak disangka, waktu ia masuk dalam hutan tersebut, ternyata
Ia tanpa disadarinya, ia tersesat di dalam hutan tersebut. Ia pun mencari jalan keluar. Jadi ia pun sampai ke sebuah desa yang bernama Desa Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai. Ia pun tertarik melihatnya. Rupanya di desa tersebut sedang diadakan upacara adat dari kepala desa untuk mengantar masa pengintan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh penggelar tari. Saat ia sedang asik melihat para gadis menari, tak disangka ia menuju matanya ke seorang gadis di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa. Mata Kumbang Benau tidak berkedip sedikit pun karena melihat kecantikan sang Intan. Tak disangka ia sudah menjelang sore. Kumbang Benau pun pulang. Ia berusaha mengingat-ingat di mana jalan yang telah dilaluinya. Setelah ia berjalan menyusuri hutan tersebut, sampailah ia di rumah. "Kamu dari mana, anakku? Kenapa baru pulang?" tanya ibunya yang tengah menunggu kedatangannya. Kumbang Benau pun menceritakan bahwa ia sedang tersesat di hutan. Namun, ia tidak mengatakan bahwa ia datang ke sebuah desa dan bertemu gadis-gadis cantik. Pada malam harinya, Kumbang Benau tidak bisa memejamkan matanya karena teringat terus dengan wajah si Intan. Keesokan harinya, Kumbang Benau berpamitan kepada orang tuanya ingin berburu ke hutan. Namun secara diam-diam dia kembali ke Desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis yang cantik, yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Begitu pula si Intan, ia pun tertarik dan suka kepada Kumbang Benau. Namun keduanya masih menyimpan perasaan itu dalam hati mereka masing-masing. Sejak itu, Kumbang Benau sering pergi ke Desa Sanggu untuk menemui Intan. Namun tanpa disadari, gerak-geriknya diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Benau dan Intan melanggar aturan adat dalam Desa Sanggu tersebut. Sebagai anak kepala desa, Intan seharusnya memberi contoh yang baik kepada gadis-gadis sebayanya. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi pembicaraan masyarakat, maka ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan rotan di desa itu. Pada suatu hari, Kumbang Benau mengungkapkan perasaannya kepada Intan. "Intan, maukah engkau menjadi kekasih abang?" tanya Kumbang Benau. Mendengar itu, Intan terdiam. Hatinya diselumuti dengan perasaan bimbang. Di satu sisi, ia sangat menyukai Kumbang Benau, tapi di sisi lain, ia telah dijodohkan oleh ayahnya dengan juragan rotan. Ia sebenarnya tidak ingin menerima perjodohan itu karena juragan rotan sudah memiliki 3 orang anak. Namun karena watak ayahnya sangat keras, dia terpaksa menerima perjodohan itu. Maafkan aku, Bang,"
Jawab Intan dengan gugup. Ada apa, Intan? Katakanlah, desak Kumbang Benau. Setelah beberapa kali didesak oleh Kumbang Benau, akhirnya Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Intan juga mengakui bahwa ia sangat suka kepada Kumbang Benau, namun ia takut dimarahi oleh ayahnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Benau pulang ke rumah untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan. Kita ini orang miskin, anakku, tidak pantas melamar anak orang kaya. Benar kata ayahmu. Nah, lagi pula tidak mungkin orang tua Intan akan menerima lamaran kita, sahut sang ibu. Tidak, Bu. Aku dan Intan saling menyayangi, saling cintai. Dia harus menjadi istriku, tukas Kumbang Benau. Jangan, anakku, urungkan niatmu. Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Perintah dari ayahnya. Kumbang Benau tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya. Dia tetap bersikeras ingin menikahi Intan, bagaimanapun caranya. Pada suatu malam, ia diam-diam pergi ke desa Sambu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari. Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja? Ujuk Kumbang Benau. Iya, Bang. Aku setuju. Aku tidak mau menikahi dengan orang yang sudah mempunyai anak, kata Intan. Setelah melihat keadaan sekeliling aman, dan mereka berdua berjalan endap-endap ingin menembakkan desa tersebut. Namun, baru beberapa langkah, mereka ditemukan dengan beberapa orang yang sedang meronda. Hei, lihatlah, bukankah itu Kumbang dan Intan? Kata seorang warga. Iya, benar, sepertinya si Kumbang akan bawa lari si Intan, imbuh seorang warga yang lain. Dari niatnya ketahuan oleh warga setempat, mereka pun berlari ke sungai. Ayo kejar mereka, suruh seorang warga. Kumbang dan Intan pun semakin lagi mempercepat larinya untuk menyelamatkan diri. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang di desa pasti akan menghukum kita, kata Intan dengan suara napas yang terengah-engah. Dalam keadaan panik, Kumbang Benau teringat pada pemberian ayahnya, yaitu piring malawen. Ia mengambil piring malawen dari pinggangnya dan melemparkannya di danau. Dan setelah itu, secara ajaib, piring malawen itu menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu. Mereka pun tertawa bahagia karena merasa sudah selamat dari kejaran para warga. Dan di tengah-tengah desa di sungai itu, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap-gulita. Beberapa berselang hujan turun dan angin yang kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilatnya menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Beberapa saat kemudian, sungai itu menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi 2 ekor buaya putih. Konon sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian cerita dari saya. Adapun pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tadi adalah akibat buruk dari sifat keras kepala yang tidak mau mendengar nasihat orang tua. Sifat ini tercermin pada perilaku Kumbang Benau dan Intan yang tidak mau mendengar
dan menuruti kedua orang tuanya mereka. Akibatnya Tuhan pun murka dan menghukum mereka menjadi 2 ekor buaya putih. Perilaku kita yang menjadi cermin sifat yang kita miliki. Berperilakulah yang baik kepada orang tua kita maupun kepada orang lain. Selain itu, perilaku baik adalah mendapatkan ganjaran yang baik. Sebaliknya, perilaku yang jahat yang akan dapat ganjaran yang buruk. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.